Pertanian adalah sumber fundamental dari kemakmuran nasional. Melalui gagasan dan kreativitas, jadikanlah kualitas pangan negeri ini lebih berdedikasi. Mari berinovasi, meraih asa dengan mewujudkan kemakmuran petani negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki lahan sangat luas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai mata pencarian. Selama tahun 2013 sampai dengan 2017, sektor pertanian menyumbang sebesar 1,375 triliun rupiah. Dan pada tahun 2018, produk domestik bruto sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 47% dibandingkan dengan tahun 2013. Kesenjangan wilayah terjadi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, telah ditetapkan sebanyak 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal tahun 2015 sampai dengan 2019. Di antara 122 kabupaten tersebut, Kabupaten Bangkalan termasuk salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Kabupaten Bangkalan memiliki salah satu sektor unggulan, yaitu sektor pertanian. Berdasarkan data dari kecamatan, dalam angka tahun 2016, terdapat 36 desa tertinggal juga memiliki potensi produk komoditas pertanian yang cukup besar yang meliputi komoditas padi sebesar 6% dari total produksi kabupaten, jagung sebesar 14% dari total produksi kabupaten, kedelai sebesar 12% dari total produksi kabupaten, kacang sebesar 22% dari total produksi kabupaten, kacang hijau sebesar 92% dari total produksi kabupaten, ubi kayu sebesar 2% dari total produksi kabupaten, dan ubi jalar sebesar 3% dari total produksi kabupaten. Sehingga potensi dari subsektor pertanian ini juga bisa menjadi sektor ekonomi andalan bagi desa-desa tertinggal di Kabupaten Bangkalan untuk bisa menjadi lebih berkembang. Di samping itu, berdasarkan data dari Kecamatan 2016, luas lahan pertanian di desa tertinggal rata-rata sebesar 70% dari keseluruhan wilayah desa tertinggal, di mana luas lahan pertanian tersebut terdiri dari sawah dan tegalan. Sedangkan jumlah rata-rata rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian pada desa-desa tertinggal di Kabupaten Bangkalan tersebut juga mendominasi dibandingkan jumlah rumah tangga yang bekerja pada sektor ekonomi lainnya, ini sebesar 60%. Kesejahteraan petani ditentukan dengan beberapa hal yang menjadi indikator kesejahteraan petani desa, yaitu nilai tukar petani atau NTP. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020 menjelaskan bahwa secara nasional NTP pada bulan Desember 2020 sebesar 103,25 atau sekitar 37% dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Dari berbagai potensi dan juga permasalahan tersebut, kami, tim dari Universitas Trunojoyo Madura, menginisiasi adanya bengkotani.id, peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan potensi berbasis digitalization of village agriculture and syariah aggregator market guna mewujudkan SDGs 2030 studi kasus petani Kabupaten Bangkalan. Dari inovasi digital tersebut, kami didukung dengan data dari We Are Social, di mana pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 156,6 juta jiwa, yang menunjukkan bahwa terdapat peluang besar dalam implementasi gagasan ini. Dalam pengimplementasiannya, kami menggunakan metode analisis berupa metode deskripsi kualitatif dengan metode pengolahan data secara mendalam yang diperoleh dari pengamatan dan juga literatur. Selanjutnya, sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan juga penelitian terdahulu dengan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan studi pustaka melalui referensi buku, jurnal penelitian, web resmi, dan sumber dari internet yang relevan dan akurat. Selanjutnya, terkait urgensi bengkotani.id, di mana dengan adanya bengkotani.id menjadi salah satu inovasi guna mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam sektor pertanian di Kabupaten
Bangkalan. Untuk faktor tersebut dapat berupa: pertama, kurang berkembangnya kawasan pertanian pangan di Kabupaten Bangkalan. Kedua, kurang kesesuaian lahan dapat berupa hidrologi, kesuburan tanah, dan permeabilitas dari lahan tersebut. Ketiga, infrastruktur yang kurang memadai yang meliputi akses jalan bahkan jaringan irigasi. Dan yang terakhir, kurangnya pemasaran, permodalan, dan teknologi pertanian lainnya. Dengan adanya Bank Petani.id diharapkan dapat menjawab tantangan SDGs nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi baik, serta meningkatkan pertanian. Implementasi dari bongkotani.id. Pada bongkotani.id memiliki beberapa fitur unggulan. Yang pertama yaitu informasi tani, hasil tani, produk unggulan, dan juga investasi tani berbasis agregator share. Fitur pertama yaitu informasi tani. Pada fitur ini, masyarakat dapat mengakses informasi pasar yang berkaitan dengan prospek pasar tentang sarana produksi produk pertanian, kebijakan pertanian, hasil penelitian, pengalaman petani lain yang dalam upaya meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga adalah produk unggulan. Selain menjual hasil tani, petani Kabupaten Bangkalan juga menjual produk yang akan menjadi unggulan dari petani di Kabupaten Bangkalan. Produk unggulan adalah produk yang dihasilkan oleh para petani dari olahan hasil pertanian maupun dari olahan limbah pertanian. Dalam hal ini, para petani juga diwajibkan untuk memberikan spesifikasi yang sangat lengkap terhadap produk yang dijual belikan. Spesifikasi produk tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga produk, kedua tanggal pembuatan, ketiga nama petani, yang keempat asal tempat pertanian atau lahan sawah perkebunan, yang kelima yaitu komposisi produk. Dalam melakukan implementasi konsep ini, maka kita membutuhkan peran dari stakeholder terkait seperti pemerintah, media, masyarakat, dan juga pihak swasta yang akan membantu mengenai permodalan dalam implementasi gagasan bongkotani.id sendiri. Selain itu, kita juga terdapat langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan bongkotani.id sendiri. Kita akan merumuskan konsep serta penyediaan tenaga ahli dan praktisi seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindangkop, dan juga pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya kesimpulannya yaitu gagasan bongkotani.id merupakan solusi berupa website yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan pengembangan penjualan dan pemanfaatan potensi yang ada. Website bongkotani.id ini memiliki beberapa fitur yaitu hasil tani, informasi tani, produk unggulan, dan juga investasi tani berbasis agregator syariah. Proses pengimplementasian dari website bongkotani.id ini memiliki harapan jangka panjang, yaitu dapat memberikan kemudahan bagi petani dalam proses menjalankan usaha pertanian yang secara umum memiliki hambatan dari akses pemodalan yang dimiliki dan juga wawasan dalam hal mengelola lahan pertanian. Dengan adanya gagasan ini, dapat memaksimalkan sedemikian mungkin yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan yang terpenting dapat menciptakan iklim ketahanan pangan nasional yang stabil di era pandemi. Tuntaskan kemiskinan, capai kesejahteraan petani lokal. Sekian, terima kasih.